Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada rekan-rekan semua dan sahabat-sahabatku semuanya. Di sini Bersama staf Baitul Mal, Pak, saya. saya bersama dengan staf Baitul Mal akan bertanya-tanya sedikit tentang Sedekah. tentang sedekah. Sedekah. Selama ini berjalan di Baitul Mal BMT Insan Mandiri itu bagaimana gitu. Jadi sebenarnya bagaimana gitu biar saya itu tahu jelas. Gitu. Oh. Ini nggak dikenalkan dulu, Pak. Masa karena stafnya ora dikenal kayak. Masa ora dikenal kayak. Kenalan ora, Mbak? Kenalan diri. Kenal nggak dikenalkan dulu nih, Pak. Ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya staf Baitul Mal yang baru. Nama saya biasa dipanggil kalau di kantor itu Pak Jack, itu manggilnya Mas Kue Tio. Tapi seharusnya itu manggilnya Mas Tio, bukan Mas Kue Tio. Kue Tio itu makanan itu menyakiti perasaan saya, Pak. Kue Tio mendelingi, Pak. Ya, saya berjalan 1 bulan ya, Pak. Saya di sini ya. Ya, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya saya gimana ya, di Baitul Mal saya kemarin itu nyasar atau apa itu enggak paham saya. Delalah malah ketemu sama Pak Cek ya, untuk ngobrol-ngobrolnya, sharingnya itu kelihatannya orangnya kok asik ya, terpaksa deh saya masuk di Baitul Mal. Gitu ya, Pak. Jangan ketawa kamu, Mbak. Ini ya, Pak, sedikit untuk bab tadi kan Bapak nyinggung tanya-tanya masalah sedekah itu ya. Sedekah sih sebenarnya gini ya, Pak. Sebenarnya secara gampang itu gampang dipahami orang itu ya, menyerahkan sebagian harta atau menginfakkan sebagian harta seseorang untuk mencari ridha Allah. Maksudnya mencari ridha Allah itu ya mencari ridha Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa misalnya lewat keluarga sendiri juga bisa, atau lewat orang yang berjalan di depan kita, misalnya kok kelihatannya orang itu kesusahan, kelihatan nggak punya uang, itu juga bisa. Jadi sedekah itu tidak meliputi, tidak terbatas pada waktu maupun tempat, gitu ya, Pak. Jadi itu sedekah itu ibadah yang paling mudah menurut saya, yang paling mudah, yang kemungkinan semua umat Islam, umat Muslim bisa melakukannya. Enggak itu harus kaya ataupun miskin. Kalau yang kan apa itu kelihatannya kan orang-orang nanti sedekahnya nanti. Misalnya kalau udah kaya nanti baru sedekah. Kalau menurut saya itu ada benarnya juga. Maksudnya ada benarnya itu gini. Kemungkinan orang itu memang hartanya sangat pas-pasan sekali untuk menyangkupi keluarga, makanya mungkin dia mempunyai alasan ya sedekahnya nanti pas udah kaya, gitu. Terus kalau menurut saya juga itu sedekah itu enggak harus apa itu namanya, ngenteni apa, Pak, bahasa Indonesia nih, Pak? Menunggu. Oh ya, menunggu kaya ya. Istilahnya gini, kalau logikanya kalau sedekah menunggu kaya, padahal itu sedekah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya gini aja, Pak. Kalau paling gampang, sedekah tidak menunggu
waktu kaya, misalnya miskin atau nggak punya harta, biar gampang untuk sedekah. Gini logikanya, misalnya Pak Jack punya, ini dalam keadaan miskin dulu ya Pak. Iya, iya. semoga nggak miskin, semoga ya kaya lah. Ini sedekah dalam keadaan miskin, misalnya gini, untuk mencapai istilahnya itu gampang mengeluarkan sedekah. Pak Jack misalnya punya uang 10.000. Uang 10.000 itu pas-pasan. Kalau Pak Jack menyedekahkan separohnya berarti 5.000. Itu gampang sekali kalau dalam keadaan kita ini dalam keadaan tidak punya harta. Tapi kalau sedekah menunggu kaya, misalnya Pak Jack punya harta 10 juta, itu kan menurut penghasilan kan sudah lumayan kaya ya. Misalnya disedekahkan 5 juta, kira-kira keberatan nggak Pak Jack? Ya, betul. Ya itu cara melatih hati, walaupun keadaan harta pas-pasan atau keadaan miskin, bisa semaksimal mungkin menyedekahkan harta kita. Itu bandingannya Pak. Jadi kalau kita ini kalau ekonomi yang pas-pasan atau ekonomi yang sedikit miskin kan, kemungkinan sedekah itu enggak gini, enggak ngitungi nominal lah. Intinya gampang mengeluarkan nominal kecil daripada mengeluarkan nominal besar. Itu tadi contohnya. Padahal 10.000 mengeluarkan separohnya atau setengahnya, yaitu 5.000, itu lebih gampang daripada 10 juta mengeluarkan 5 juta. Padahal ini kalau dihitung kan sama-sama mengeluarkan setengahnya ya Pak. Gitu. Kalau untuk cara mensiasati atau logika, biar walaupun yang hartanya pas-pasan atau yang nggak punya harta bisa enteng mengeluarkan sedekah, ya itu ya Pak. Nah, untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya, gitu, kepada masyarakat umum, itu gimana agar lebih mudah itu dari staf Baitul Mal sendiri itu bagaimana? Maksudnya punya trik-trik sendiri atau punya punya mendorong orang untuk mengeluarkan sedekah. Kalau ya gitu. Saya sih gimana ya Pak? Saya sih gampang aja, maksudnya gampang aja itu nggak harus, kan kita ini kan Baitul Mal itu emang prospeknya itu mencari sedekah kemudian mentasarukan untuk orang yang membutuhkan. Kalau saya itu gampang sedekah itu ya bisa lewat Baitul Mal atau bisa sedekah lewat ya diri sendiri. Misalnya diri sendiri itu membagikan harta. Oh, saya punya harta sekian, kelihatannya butuh harta saya, pengen saya zakati atau pengen saya bersihkan, lah itu lewat sedekah itu. Yang penting gini Pak, kesadaran diri sih sebenarnya itu. Kalau orang nggak sadar diri, walaupun diberi stimulus ataupun biasanya apa Pak, diceramai, walaupun sampai mati, kalau nggak sedekah, kalau nggak sadar diri pentingnya sedekah itu gini-gini, ya angel. Cara bahasa Jawanya apa Pak? Medit. Secara Jawa itu kalau orang sudah medit itu, walaupun dikasih stimulus agama, walaupun stimulus sosial, kelihatannya ya susah gitu. Dan maksud saya itu dari staf Baitul Mal itu sendiri gitu. Kan udah tahu kan, maksudnya masyarakat itu banyak yang belum sedekah ke Baitul Mal secara langsung. Selama ini kan yang sedekah paling para anggota-anggota nasabah. Maksudnya saya minta penjelasannya untuk trik atau motivasi masyarakat luar gitu loh.
Kalau untuk motivasi, oh gini Pak, kalau yang sementara ini ya cuman dari Baitul Mal itu untuk menarik sedekah itu bisa lewat kotak itu, lewat kotak itu Pak, maksudnya itu lewat kotak atau lewat gelenceng itu. Jadi kan di gelenceng itu ada walaupun satu hari 1.000 rupiah, kelihatannya itu enteng sekali, satu hari 1.000 rupiah. Padahal kalau kita makan satu hari kalau jajan habis berapa Pak? Ya paling 30.000. 30.000 itu wah nggak masalahnya untuk makan untuk kesehatan. Ya itu juga walaupun 1.000 rupiah itu juga secara tidak langsung menurut saya itu membantu mereka yang kekurangan apa materi istilahnya, untuk membantu para duafa ataupun anak-anak yang yatim yang masih kekurangan dalam biaya hal pendidikan terus dan lain sebagainya itu Pak. Ini yang terakhir kali saya tanyakan. Iya. Untuk Mas Kuitio. Iya Pak ya. Untuk pentasarupan sendiri, apakah itu sudah pas dengan orang-orangnya itu, apa sudah pas? Maksudnya pentasarupan dari Baitul Mal sendiri atau? Dari Baitul Mal. Ya kalau menurut saya sudah pas, kan kemarin sempat ya Pak sama Pak Jack juga pentasarupan apa Pak? Kemarin itu sembako di sekitar lokasi BMT Insan Mandiri Pusat, kemudian merambah ke daerah mana kemarin itu Pak? Kulon, Miri. Oh, Miri itu ya, alhamdulillah menurut saya itu sudah pas. Kan kemarin itu ya sekaligus survei itu ya ternyata itu yang menerima itu emang antara lain sudah nggak punya ayah dan ibu, kemudian bocah anak yatim, yang itu di apa itu dinafkahi oleh mbahnya. Nah itu kan ya menurut saya ekonominya ya di bawah lah, itu benar Pak. Bisa dinamai orang-orang yang duafa atau fakir miskin itu Pak. Berarti itu juga sedekahnya atau pentasarupannya itu mudah ya Pak? Mudah, nggak harus orang-orang mencari orang fakir miskin karo yang sedekah ini ya Pak, maksudnya misalnya saya sedekah sama Pak Aceh ya nggak apa-apa, walaupun ya cuman kalau di Baitul Mal kan sudah paling tidak itu mempunyai kriteria yang benar-benar duafa atau fakir miskin gitu. Gini Pak, gitu. Ini saya mau cerita sedikit Pak, buat stimulus atau ya gimana ya, orang-orang biar termotivasi untuk melakukan sedekah. Kan saya pernah baca-baca apa itu ya istilahnya kitab lah. Kitab itu kalau nggak salah itu Dakau Ikul Akbar kalau nggak saya. Itu gini Pak, ceritanya itu entah ini ceritanya pada zaman sahabat Nabi atau pada zamannya Nabi, kurang tahu Pak. Gini, mohon maaf nih, ini wanitanya ini wanita PSK ya Pak. PSK, tapi wanita ini mempunyai hati nurani yang sangat gimana? Yang sangat baik lah istilahnya. Kalau orang Jawa itu namanya welas asih. Kalau orang Jawa itu sebenarnya ya wanita ini orang yang kalau bisa disebut pendosa lah. Cuman wanita ini mempunyai rasa belas kasihan sesama makhluk atau selama hewan. Oh ya, ini sambung sebentar. Sedekah itu tidak hanya untuk istilahnya manusia saja sebenarnya sih Pak. Tadi saya mau menerangkan itu kurang. Ini saya tambahin.
Sebenarnya bukan untuk misalnya Bapak sedekah sama hewan itu juga bisa bisa dinamai sedekah juga. Kan itu kan ada itu Pak, ada hadis yang menerangkan ini Pak. Paling tidak orang itu mensedekahi untuk dirinya sendiri. Kan gini, tubuh manusia itu ada berapa sendi Pak? Kelihatannya ada 350 sampai 360 sendi. Itu setiap sendi di tubuh manusia itu membutuhkan sedekah. Jadi ini hadis yang bicara, bukan saya. Maksudnya nanti hadisnya cari sendiri Bapaknya. biar sambil belajar nih Pak maksudnya. Setiap tubuh manusia itu terdiri dari 350 sampai 360 sendi. Setiap sendi perlu disedekahi atau membutuhkan sedekah. Lah sendinya ini salah satu paling gampang untuk menyedekahi badan kita atau ya sendi-sendi kita adalah itu melafalkan atau berucap, bisa saja tasbih atau tahmid atau sholat duha. Itu salah satu untuk mensedekahi diri sendiri. Jadi jangan pikir wah, saya sudah sedekah terus badannya sendiri malah lupa enggak disedekahi, kan itu bahaya itu Pak. Jadi paling tidak ya kita ini paling tidak ya bisa mensedekahi badan kita sendirilah, minimal membaca tasbih atau tahmid, mensedekahi niat mensedekahi untuk badannya kita sendiri. Kemudian nyambung yang cerita tadi ya Pak. Ini cerita ini tadi di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu seorang PSK atau Jawane ya gitulah. Ini seorang pendosa. Itu suatu hari dia itu jalan-jalan, hawanya itu begitu panas. Kan biasa di Timur Tengah kan padang pasir kan, nggak ada pepohonan dan lain-lainnya kan. Jalan-jalan di tengah gurun, dia melihat seekor seekor anjing. Tahu anjing ya Pak? Anjing ini itu kalau orang Jawa namanya, kalau melet dulu Pak, saking kehausannya anjing tersebut. Kan kalau anjing misalnya habis makan ya menjulurkan lidah, mau aja kan menjulurkan lidah. Itu si wanita ini melihat seekor anjing yang terlihat haus di tengah padang gurun, di tengah pasir. Lah wanita ini merasa kasihan. Kemudian wanita ini mengambil ember atau mencari sumur untuk yaitu tadi menolong anjing tersebut. Kemudian sudah ditolong, kemudian sudah diberi minum air. Lewat wanita ini, si menolong PSK ini lewat menolong anjing tersebut, wanita ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cerita zaman dahulu itu sebenarnya. Tapi kalau orang awam sekarang ya, kalau misalnya jangan anggap wah saya pendosa kasih minum anjing aja biar masuk surga, enggak gitu seharusnya. Ini kan cerita zaman dahulu kan, posisi itu wanita ya melihat anjing yang kehausan. Segitu besarnya keutamaan sedekah, emang besar sekali utamanya. Sampai anjing yang kehausan pun mengangkat derajatnya si wanita tersebut.
itu pentingnya sedekah itu Pak. Kalau yang sekarang ya tetap kita ini harus mensedekahkan lewat harta benda yang kita punyai untuk membersihkan harta benda yang kita miliki itu Pak. Gitu Pak. Ada yang gimana Pak penjelasan saya? Sebenarnya sih saya itu enggak itu Pak. Ya cuman sedikit-sedikit aja. Kalau menguasai ilmu agama terlalu dalam, saya bukan bidang saya Pak. Saya cuman ya kebetulan pernah belajar belajar agama gitu aja Pak. Dulu di pondok mana Pak? Saya di pondok mana ya Pak? Itu rahasia nggak perlu ya Pak. Nanti nanti bawahnya ya di pondok Boyolali gitu ya Pak. Ya udah saya kira nggak ada yang dengan Pak. Masa ngobrolnya ya ini misalnya Bapak waktu azan oh iya. Ini saya kira ini aja dulu, cukup ini dulu, nanti bisa kita lanjut. Bisa sambung Nah, di lain waktu aja. lain waktunya nanti sama Mbak manajer itu manajer saya. Nanti. Saya kan cuma staf security. Iya, nggak apa-apa Pak, sebenarnya. Demikianlah tadi sedikit bincang mengenai sedekah tentang sedekah yang telah diuraikan oleh Mas Widyo. Kenapa saya panggil Widyo? Karena nanti ada kembarannya kalau saya panggil nama aslinya. Ya, saya kira cukup sekian. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.